Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariyati. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah kalau keadaan adalah keadaan baik. Sekarang kita sapa Bu Mar terlebih dahulu ya. Bu Mar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Mar sehat selalu, berkat doa dari anak-anak semua dan teman-teman guru semua. Untuk Pak Ahmad, bagaimana? Juga sehat? Ya, Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Anak-anak semuanya saling mendoakan, itu sangat perlu kita doakan semuanya ya. Orang tua kita, saudara-saudara kita, bapak ibu guru kita, teman-teman kita supaya dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan ya Bu Mar. Iya. Nah, hari ini anak-anak semuanya kita masih diberikan kesehatan, yuk kita bersyukur. Tentu dengan selalu menjaga kesehatan itu ya, taati protokol kesehatan. Jangan lupa 3M ya. Ini yang minimal itu 3M. Bahkan ada yang bilang 5M ya Bu. Iya, sekarang 5M. Sekarang 5M. Ya, minimal 3M harus kita laksanakan. Apa itu? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, nah, menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Nah, tentu anak-anak kita juga harus meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan apa? Selalu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, salah satu bentuk ibadah kita adalah berdoa. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali belajar kita hari ini, yuk kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Anak-anak, teknologi bermacam-macam ya Bu Mariam. Ada teknologi pertanian ya, yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan makanan ya. Ada teknologi peternakan, ada teknologi industri, ada teknologi transportasi, ada teknologi komunikasi, sehingga kita sekarang walaupun kita berjarak tidak pernah ketemu dalam setahun ini ya Bu ya, kita bisa belajar bersama. Ini karena apa? Teknologi komunikasi. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas pada subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak semuanya, produksi pangan kita itu melimpah ya Bu Mariam. Melimpah. Akan tetapi hasil pertanian, hasil peternakan itu tidak bertahan lama Bu Mar. Satu contoh, kita misalnya panen apa ya Bu Mariam? Sayuran. Nah, sayuran itu akan cepat busuk ya Bu Mariam. Buah-buahan juga akan cepat busuk. Misalnya kita yang di peternakan apa misalnya kita susu ya. Susu juga tidak tahan lama. Maka kita perlu mengolah hasil pertanian itu supaya bisa tahan lama dan bisa kita gunakan untuk cadangan makanan di hari-hari berikutnya. Tidak waktu panen raya kita melimpah buahnya cadangan makanan, tapi begitu usai nggak punya makanan. Nah, inilah fungsi teknologi pangan. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita pelajari pada pembelajaran yang ke-4. Anak-anak semuanya, tentu kita mempunyai tujuan belajar yang tidak kita capai. Nanti anak-anak setelah mengikuti pelajaran diharapkan yang pertama dapat mengenal ragam budaya Indonesia dengan baik. Yang kedua, menjelaskan pentingnya memahami keragaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua, menentukan sikap yang dapat diambil kala menghadapi perbedaan dengan baik. 3. Menyampaikan kembali informasi tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu
dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang berikutnya, mengenal berbagai macam makanan berbahan dasar singkong dengan baik. 5. Menemukan jenis-jenis produk yang dihasilkan teknologi produksi pangan yang dibaca. Kemudian yang berikutnya, menguraikan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan dengan baik. 7. Menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa tercapai dengan bagus, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini Udin dan teman-teman ini sedang bersiap untuk festival jajanan Nusantara. Mereka apa? Memakai pakaian-pakaian adat dari daerah masing-masing daerah. Dan dia juga bawa makanan dari daerah masing-masing. Iya. Gitu. Nah, bermacam-macam makanan. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kita lihat di sini itu Udin, mana Udin? Udin yang mana Udin? Udin memakai baju dari daerah Sunda. Ini Udin ya Bu Maria. Udin yang ini apa yang ini Bu? Memakai pakaian dari daerah Sunda. Kemudian Edu memakai baju dari Papua. Itu dari Papua. Kemudian Dayu memakai pakaian adat dari Bali. Ya, Dayu memakai pakaian adat dari Bali. Kemudian Benny dan Siti, ya, Benny Siti juga memakai pakaian adat dari daerah masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, nah, seperti yang disampaikan Pak Roma tadi, ini juga membawa makanan dari daerah asalnya. Ini kayaknya papeda ya Bu ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa? Macam-macam banget ya Bu Maria. Ini makanan-makanan yang ada di Indonesia ternyata beragam sekali. Pakaiannya juga bermacam-macam sekali. Ini pakaian dari daerah Aceh ya Bu ya kan makanya. Bermacam-macam. Indonesia memang luar biasa hebat ya. Nah, ini yang dibawa oleh Benny. Ini makanannya apa nih Bu? Panada dari Manado. Kemudian Siti membawa keripik singkong. Ini Siti membawa keripik singkong dari Padang. Kemudian Lani membawa kue keranjang. Ini kue keranjang. Ini makanan khas Tionghoa ya Bu ya. Yang biasanya itu kalau apa itu sabungan Bu ya. Kita dapat kue keranjang ya. Kemarin barusan Bu. Iya. Tapi aku nggak dapat Bu. Karena banjir Pak. Iya. Karena banjir maka kirimannya tidak sampai. Nggak bisa ya. Anak-anak semuanya, pada saat ini, pada hari ini teman-teman kita memakai pakaian istimewa ya, memakai pakaian adat daerahnya masing-masing dan membawa makanan khas daerah masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, ini yang dipakai di ini ya. Ya, ini kita kayaknya lebih enak kalau kita baca Bu supaya lebih jelas. Yuk, sekarang kita baca bersama-sama yuk. Kita baca ya anak-anak ya. Anak-anak bisa mengikuti ya. Halaman 29 ya. Ya. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Benny, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda.
Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, anak-anak semuanya, sekarang coba yuk kita amati bersama gambar berikut. Iya, ini pakaian dari mana? Yuk, kita dari kiri ya Bu ya, dari yang sebelah kiri. Yuk, dari mana? Ada yang tahu nggak? Ayo. Nah, anak-anak, ini pakaian dari Sulawesi Utara. Nah, ini dari mana ini? Ini kayaknya daerah Sumatera ini Bu. Oh, ini daerah Sumatera. Biasanya kayak rumah gadang ya Bu Maria. Nah, ini berasal dari Sumatera Barat. Kemudian yang ini dari mana? Yuk. Ini kayaknya juga dari Sumatera ini Bu. Nah, ini dari Sumatera Utara. Nah, ini juga dari Sumatera ini Bu. Nah, ini berasal dari daerah Jambi ya. Nah, anak-anak semuanya, ternyata pakaian adat Indonesia itu banyak sekali Bu Mar. Ya, nah, ini kita baru beraneka ragam. Ini baru pakaiannya. Dan ini baru 4 daerah ya Bu Mar ya. Padahal kita punya 34 daerah. Bahkan di satu daerah pakaian adatnya tidak hanya satu. Jawa misalnya ya macam-macam Bu. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, macam-macam ya. Ada yang macam-macam itu banyak sekali. Tapi luar biasa Indonesia. Nah, perbedaan ini anak-anak harus menjadi kekayaan ya Bu bagi bangsa Indonesia. Nah, kita perhatikan. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Kayak semboyan kita ya Maria. Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyan bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga ya, Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, dari sini Pak Ahmad mau bertanya, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Tidak ya. Kita jawabnya tidak. Yang kedua, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Harus itu, perlu. Iya banget. Saya kepengen sebenarnya keliling Indonesia begitu ya Bu Maria, tapi sayangnya baru pandemi dan otomatis ya butuh waktu lama karena Indonesia sangat luas ya. Kapan? Nah, kita ada hari-hari tugas ya Bu Mar, kita bertugas terus untuk mengajar anak-anak sehingga belum bisa ya, paling-paling yang dekat-dekat saja ya Bu Maria. Nah, anak-anak semuanya, sekarang menurut kamu, menurut pendapatmu seperti apa? Nah, kamu tuliskan di sini pendapatmu terkait dengan keragaman Indonesia. Anak-anakku semuanya, setelah kita memperhatikan itu, berpendapat
Tapi anak-anak, ada satu kejadian loh Umar. Pada waktu perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 bertempat di Istana Merdeka, itu Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terdahulu juga hadir memakai pakaian adat ini Bu. Nah ini dia. Nah, ini Bapak Presiden kita. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu. Ini juga Bapak Presiden kita sebelumnya ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini Bapak B.J. Habibie Wakil Presidennya saat itu. Kemudian ini Wakil Presidennya saat Pak SBY, ini Bapak Yusuf Kala. Ini beserta ibu semuanya. Dan mereka memakai pakaian adat yang sangat luar biasa, bagus-bagus sekali. Iya, sangat indah ya, sangat cantik-cantik, bagus-bagus ya, hebat sekali. Nah, anak-anak semuanya ini beragam, berwarna-warni, bermacam-macam bentuknya ya. Nah, ini peristiwanya. Nah, di sini nih. Ini terjadi pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka. Presiden Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walaupun memakai pakaian adat yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, dari sini apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Iya. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Penting banget. Nah, anak-anakku semuanya, ini dari pakaiannya ya Bu Maria. Dari makanan juga beragam Bu. Macam-macam sekali. Bahkan dari satu jenis hasil pertanian itu bisa diolah menjadi bermacam-macam jenis makanan. Nah, ini contohnya pengolahan singkong. Singkong itu sangat banyak di Indonesia ini. Nah, maka harus kita olah. Seperti apa sih pengolahan singkong? Yuk kita baca bersama-sama. Ya, mari anak-anak kita ikuti ya. Anak bisa menyimak halaman 34. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan kerupuk singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik dapat membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, anak-anak semuanya, ini baru singkong ya Bu Maria? Iya.
menjadi berbagai macam jenis makanan. Nah, sekarang anak-anak coba yuk kita perhatikan, amati gambar di bawah ini, ya, mana yang merupakan hasil teknologi pangan. Nah, kamu beri tanda di lingkaran saja. Nah, silakan ini. Nah, ini ada gulai singkong. Iya, gulai singkong itu dari daun ketela ya, Pak ya. Ketela, enak sekali ini. Kemudian ada karak katiang. Karak katiang, ini juga dari singkong loh. Iya. Tapi sudah dibuat jadi putih, diolah ya. Kemudian ada dakak, ini dakak. Kemudian karupua sanjay. Kemudian ini kacimui. Wah, itu enak. Kue talam singkong. Jadi tambah lapar pula. Ini kue talam singkong. Kemudian rendang singkong. Ini dari singkong saja dari bermacam-macam ya Bu Maria. Luar biasa Indonesia. Nah, anak-anak semuanya silakan ini kamu pilih yang merupakan hasil produksi teknologi pangan yang mana kamu kasih tanda ya di buku tulismu masing-masing, atau supaya lebih mudah ditulis namanya aja ya Bu Maria. Ditulis namanya saja, karena kalau memberi lingkaran nanti susah Bu. Nah, ditulis namanya saja yang merupakan hasil produksi teknologi pangan yang mana, kamu tulis. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kamu perhatikan kembali teks bacaan tadi, karena anak-anak kepingin anak-anak mencari kalimat pokok dari bacaan tadi. Nah, yang paragraf pertama tadi sudah dikasih tanda warna merah kuning ya Bu Maria. Nah, kasih tanda warna kuning ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Itu gagasan pokoknya atau kalimat pokoknya. Sekarang kalimat pokok atau kalimat utama pada paragraf kedua apa? Ya, anak-anak mencari sendiri ya. Cari sendiri. Tadi sudah dijelaskan toh caranya mencari kalimat utama atau pokok kalimat. Kemudian yang ketiga juga sama Bu. Ya. Dicari. Nah, kalau sudah ketemu paragraf 1, paragraf kedua dan paragraf ketiga, sekarang tuliskan ringkasannya di sini ini. Pak, bagaimana cara menuliskan ringkasannya? Ya, gampang. Tinggal kalimat pokok paragraf pertama ditulis, kemudian kalimat pokok paragraf kedua ditulis, dan kalimat pokok paragraf ketiga ditulis. Sudah jadi ringkasan. Gampang kan? Tapi tulisannya yang jelas. Iya. Biar mudah dibaca, dikoreksi mudah. Ya, biar mudah dibaca dari orang lain melihat, wih, ini tulisannya bagus banget. Gampang dibaca, gampang dimengerti. Nah, anak-anak semuanya, kayaknya ini ya yang akan jadi tugas untuk anak-anak. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan dan buatlah ringkasan dari teks tersebut. Ini halaman 36. Jangan lupa tulisan tegak bersambung. Nah, anak-anak semuanya, kayaknya belajar kita hari ini sampai sini dulu ya Bu Maria. Yuk sekarang kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, kita tadi sudah belajar tentang mengenal ragam budaya Indonesia. Kemudian belajar tentang pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berbagai macam makanan berdasar singkong ya Bu Maria. Kemudian jenis-jenis produk yang dihasilkan teknologi produksi pangan. Kemudian membuat kalimat pokok. Menentukan kalimat
pokok dalam satu paragraf. Yang terakhir meringkas teks bacaan. Nah, anak-anak semuanya, sekarang saya bertanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, kalau masih ada masalah, ada yang belum jelas, silakan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu di rumah, bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bisa japri ke Bu Mariati atau ke Pak Ahmad, atau boleh juga komentar di kolom komentar di channel YouTube. Anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, yuk kita akhiri bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, tak lupa Pak Ahmad dan Bu Mar selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang masih dengan penuh semangat mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Yang kedua, Pak Ahmad juga minta maaf ini apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Benar juga ya anak-anak, mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, benar juga minta maaf. Nah, sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya kita lihat subscribe-nya sudah putih atau masih merah. Kalau masih merah silahkan dipencet seperti ini. Nah, biar berwarna putih. Kemudian jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas dan di share kepada semua grup sosial media supaya barangkali di sana ada teman-teman kita yang mau ikut belajar bersama kita, bisa ikut belajar bersama-sama dengan kita. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.